Kakak Monik. Kak Monik Hardono, beliau adalah praktisi meditasi yang sudah belajar dari tahun 2008. Wah, 2008 itu saya masih SD. Enggak. Teman-teman mungkin masih SD kali 2008 ya. Halo Kak Astri, baik. Nah, lalu Kakak Monik mendalami meditasi dari tahun 2013 sudah mengajar meditasi. Jadi muridnya ini macam-macam nih, nggak cuman yang ibu-ibu tapi anak muda pun cukup banyak. Nah, sampai sekarang juga Kak Monik masih aktif dan mendirikan suatu kelompok meditasi dengan hati. Love banget kan. Nanti kita akan dengarkan cerita Kak Monik seperti apa. Nah, teman-teman kalau punya pertanyaan boleh ditanyakan. Gitu. Mau request OST-nya Gifted Kak? Wah. Sebentar, this is how you walk on. Waduh, ini saya cari dulu ya Gita ya. Sebentar, kita menggunakan jasa internet untuk mencarinya. Judulnya tadi apa? Sebentar, coba saya. This is okay. Ketahuan banget nih saya nih lagu-lagu begini nih kurang update. Oke, ini kayak ketemu nih. Oke. Saya putarkan dulu nih, masih iklan dulu sekejap. Oke, ini sebuah lagu request. Saya putarkan dulu. Sambil menunggu sebentar lagi kita akan mulai sesi live kita. Sama-sama kita, ya. Sambil ngobrol-ngobrol, pertanyaan teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Hujan nggak daerah teman-teman? Kalau hujan kasih tanda Kalau hujan tandanya tangan yang dua begitu. Nah, kalau hujan kasih tanda tangan dua itu. Kalau tidak hujan kasih emoticon senyum. Nah, coba saya pengen tahu apakah hujan atau tidak di tempat teman-teman. Silakan. Yang mau ngambil snack dulu, mau ngambil makanan dulu, ngambil minuman dulu, boleh. Kita akan mulai 2 menit lagi. Dan Kak Monik juga sudah di sini, tinggal kita sambungkan. Oke. Tempatnya Asnita hujan ya. Oke. Hujan apa cerah tadi saya lupa. Kalau begini hujan ya. Oke, berarti lagi cerah. Alright. Baru reda. Oke. Tahu aja ya, mau live langsung reda hujannya. Oke. Wah, banyak yang cerah ya. Oke, mantap. Berarti jemuran teman-teman semua kering ya. Ini semakin lama nunggu nih, saya semakin bicaranya nggak nyambung ini. Aduh, mungkin perlu meditasi. Alright, tampaknya sudah waktunya. Saya akan sambungkan dengan Kakak Monik. Nah, lalu kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana bahwa it's okay to be not okay. Nah, oke. Saya sambungkan dengan Kakak Monik. Sebentar, saya cari dulu. Baik. Sudah mau tersambung. Waiting for meditasi dengan hati. Connecting. Baik, selamat malam Kakak Monik. Selamat malam. Malam Mas Ferry, apa kabar? Selamat malam. Baik Kak Monik. Kak Monik gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Hujan atau tidak Kak di sana Kak? Panas. Wah, berarti musim kemarau Kak ya? Iya. Ya iyalah. Tanamanku kering ya. Waduh. Baik, Kakak Monik. Selamat malam, terima kasih banyak sudah hadir menemani Sobat Aku Tahu malam hari ini. Kita berbicara tentang topik yang anak muda mungkin banyak mengalami tapi mungkin gengsi mengutarakan. Nah, kita mau kasih tahu mereka bahwa it's okay to be not okay. Nah, saya mau oper dulu. Saya mau oper dulu nih kepada Kakak Monik nih, mungkin mau menyapa dulu buat teman-teman semua. Silakan Kak Monik. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat, semoga semuanya bisa selalu happy, bahagia. Moto saya bahagia dari dalam, bahagia dari luar. Oh, mantap ya. Bahagia dari dalam, bahagia dari luar. Wah.
Oke, Kak Monik. Jadi latar belakangnya kita ngobrol malam ini itu adalah tadi aku sempat mention di depan bahwa anak muda zaman sekarang nih milenial ini tampaknya happy-happy aja terus. Hmm. Kayaknya semuanya happy, semuanya fine, semuanya berjalan sesuai rencana. Padahal ternyata kalau kita lihat lebih jauh, banyak anak muda, banyak milenial yang justru mengalami kesedihan, justru mengalami ke apa namanya kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Mungkin yang sekolah sulit dalam pelajaran, yang kuliah mungkin juga sulit dalam perkuliahan, yang kerja juga sulit dalam dunia kerjanya, belum lagi persoalan-persoalan hidup yang mungkin keluarga, pertemanan, pacar, wah itu banyak sekali gitu. Nah, terus kemudian belum lagi di zaman sekarang ini ditambah lagi kita punya pandemi, ketakutan sama di luar sana. Waduh, suasana yang mencekam gitu mungkin. Nah, jadi menambah stres gitu. Nah, aku pengen tahu sih menurut Mbak Monik nih bagaimana sih fenomena seperti ini nih, Mbak? Oke, sejujurnya memang kita banyak mungkin sering ketipu juga ya. Saya juga suka lihat sih teman-teman saya kalau dia lagi jalan-jalan, saya kan suka alam. Dia suka jalan-jalan di air mancur ini, di air mancur itu, seperti aduh deg 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 pingin, pingin gitu. Ah, Hmm. tapi saya juga sadar bahwa nggak semua yang di Instagram itu atau di sosmed yang kita lihat seperti itu kenyataannya. Jadi kita bicara seperti ini deh, sosmed itu kan udah kita tahu sebenarnya sosmed itu mengentertain pikiran kita, ya pikiran di Hmm. sini. Nah, sedangkan pikiran kita ya terbatas di sini aja, ya. Terbatas artinya dia hanya bisa mengolah yang namanya apa yang dia ketahui, apa yang pikiran itu ketahui, ya pengalaman dia. Hmm. Padahal pengalaman dia itu termasuk rasa takut, rasa sedih, rasa marah, rasa stres, trauma, ya itu yang dia alami. Jadi kalau kita terikat pada hal-hal seperti itu, ya kita di dalam tuh tidak bisa merasa bahagia. Di dalam psikologi kita nyebut, ya mungkin saya nggak tahu apa benar apa salah sih, tapi yang saya pelajari dan saya dapatkan adalah pada saat di luar kita memperlihatkan rasa bahagia, tetapi di dalam ya kita merasa tidak bahagia, itu namanya topeng. Kita Hmm. tidak menjadi diri kita sendiri. Artinya kita seperti mengkhianati apa yang ada di dalam diri. Itu sesuatu yang normal. Nah, kalau tentang masalah pandemi, ini ini hal yang di dalam semesta, cie. Kalau kalau meditasi kita ngomongin semesta ya. Di dalam dunia Hmm. energi, di dalam semesta, ke perubahan-perubahan energi itu akan selalu ada. Dan kita Hmm. sebagai manusia memang sebenarnya di sini, di bumi, kita hidup di bumi, kita sedang mencari kedinamisan. Sekarang mungkin Hmm. kita bisa bayangkan kalau semua orang merasa bahagia. Hmm. Cita-citanya kalau semua orang itu merasa bahagia. Ya, bosen nggak sih? Kalau Hmm. semua orang itu merasa semua happy, semua gembira. Terus saya mau apa? Hmm. Nggak ada tantangannya kan? Makanya kita dikasih ini, kita dikasih itu supaya apa? Oke, saya mau happy, saya memperlihatkan bahwa ini saya. Gimana caranya? I see. Jadi itu Oh. dilihat dari cara pandang kita aja. Gimana Hmm. itu. Oke. Jadi kalau Mbak, misalnya ada stres hmm. atau apa, anggap sebagai tantangan supaya kita bisa lebih maju. Oke. Ada beberapa orang ya Mbak di dalam kondisi seperti sekarang itu jadinya oke lah kita mesti kalau gitu harus aktif. Hmm, Oke, kita mulai bikin apa aja, macam-macam. Saya ya, mulai dari olahraga, saya habis olahraga saya ngapain, terus saya mungkin goyang TikTok gitu karena untuk menyibukkan berlomba-lomba dengan hobi-hobi yang baru. Nah, terus kemudian itu seakan-akan buat mengisi gitu Mbak. Nah, menurut Mbak Monik itu apakah baik atau berguna nggak sih Mbak seperti baik. itu? Itu jadi baik Hmm. bukan? Jadi itu maksudnya tantangan yang ada, kita jadi berkreasi, kita harus menciptakan apa? Itu kita jadi Hmm. lebih apa nih? Gimana saya bisa maju? Gimana saya bisa loncat ke depan? Kalau misalnya mungkin nggak ada kejadian seperti ini, ya jalannya ya begini aja.
Jalannya Ya. gitu. Sementara kita tuh maunya, saya harus bisa apa. Nah itu muncullah ini. Saya nggak tahu dari alam mungkin kita perlu pembaruan, tapi kita bisa lihat juga bahwa selama pandemi ini, nah, selama waktu itu benar-benar semua berhenti, harus di rumah. Yang positifnya apa? Oksigen jadi lebih bagus. Ya, karbon dioksida menurun banyak. Jadi banyak hal-hal positif. Tanaman-tanaman, hewan-hewan semua bisa istirahat. Nggak berisik di luar. Saya bisa tenang tumbuh. Ya. Buat kita Ya, betul. sendiri, kita jadi kayak didorong maju, maju, maju. Kamu harus apa? Maju. Harus bagaimana? Itu sebenarnya. Jadi kita lihat tuh dari sisi pandang itu. Jadi saya juga senang yang orang-orang yang selama ini nggak peduli sama rumahnya, sekarang di rumah jadi bercocok tanam. Itu yang saya lakukan dari dulu. Saya mikir dulu orang-orang ngapain? Kok sekarang baru heboh? Tapi bercocok tanam ini justru bagus dengan dia karena dia jadi berkoneksi dengan bumi. Itu yang di dalam meditasi kita ngajarin, ayo membumi, grounding, grounding. Jalan di tanah, jalan di atas rumput, peluk pohon. Sekarang mereka melakukan hal tersebut. Jadi seru. Yang selama yang dulu tuh serba instan, instan. Makanan beli, makanan beli. Sekarang kreasi. Bikin, berkreasi. Saya harus membuat apa nih? Ya kan bagus. Saya ingat, ini bagus banget. Jadi wow. Berubah yang bagus. Justru kondisi ini memancing atau sedikit banyak memaksa orang-orang buat berubah menjadi hal yang tadinya mereka mungkin nggak terpikirkan sebelumnya gitu, Mbak ya. Iya, betul. Alright. Mungkin kepikir Mbak mau lebih ignore sih kok. Mungkin kita sebut dulu tuh lebih ignore, sekarang menjadi lebih care. I see. I see. Mbak mau tanya dikit lagi dong. Jadi kalau kaitannya dengan ketenangan diri, kemudian mengolah emosi, lebih sadar akan diri dan energi yang dalam diri ini, kaitannya dengan meditasi. Nah, sejauh ini nih manfaat meditasi itu mungkin gini, meditasi itu apa? Kemudian bisa mengatasi masalah apa menurut pengalamannya Mbak Monik? Oke, karena saya menjalani meditasi atau merasakan meditasi itu bagian dari hidup saya, jadi di dalam meditasi itu saya menemukan satu, saya bisa menciptakan kebahagiaan, kedamaian, keberlimpahan yang saya inginkan. Yaitu satu. Jadi saya yang menciptakan di dalam dengan mengatur energi saya. Kedua, saya juga belajar untuk ini mungkin yang biasanya teman-teman banyak yang mengeluh, tapi saya juga mengajarkan bahwa kita belajar untuk reclaim the power, mengambil alih kembali power kita. Maksudnya power, oke, selama ini mungkin kita meletakkan power kita di bos kita. Maaf ya contoh ya, di orang lain, di rasa takut, di sebuah situasi di mana mereka tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati kepada diri kita. Tapi kalau kita mengambil, oke, semuanya saya yang bertanggung jawab atas diri saya, atas perasaan saya, atas pikiran saya, atas tindakan saya yang bertanggung jawab. Jadi saya yang bisa menentukan apakah di dalam menghadapi sesuatu, apa yang harus saya lakukan, saya tahu apa yang saya mau. Gitu. Jadi kebahagiaan kita tidak tergantung dengan yang di luar. Pada saat saya memilih bahagia, saya bahagia dari dalam. Gitu. Jadi itu buat saya ya benefit utama dari meditasi. Oke.